Ya ini karena apa? Yang jelas disilakan saja untuk mengajukan. Artinya apa? Pemkab itu kan anggaran itu kan apa dibagi dengan bermacam-macam keperluan untuk apa? Untuk COVID ini. Nah, silakan kalau memang diperlukan ke Pemkab. Pesantren-pesantren yang memang belum apa atau kurang mampu untuk bisa menyiapkan hal seperti itu. Artinya kami akan bicarakan di tingkat kabupaten. Itu jadi tidak menjanjikan, tetapi itu akan kita perhatikan memang. Karena kalau itu memang penting dan harus dilaksanakan juga akan kita perhatikan. Artinya silakan untuk diajukan kalau memang itu diperlukan. Termasuk hal-hal lain sebenarnya. Jadi tidak hanya itu, misalnya ada perlengkapan di protokol kesehatan itu yang tidak dipunyai atau kurang memenuhi, silakan itu diajukan ke kami di gugus tugas kabupaten. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi benar Pak, sebenarnya kemampuan kita untuk bisa meningkatkan ilmu karena memang COVID-19 ini sebenarnya tidak ada obat yang memang ditemukan, cuman hanya bisa dikendalikan apabila disebutkan bahwa imun kita tinggi, sehingga di sana itu kita sudah mencantumkan pada panduan bahwa bagaimana santri itu juga diberikan sebuah vitamin makanan yang mengandung vitamin C dan E. Nah ini juga menjadi kendala bagi pondok pesantren karena memang tentunya karena memang banyak ada ribuan juga pondok pesantren yang memang punya santri, ini juga tentunya membutuhkan sebuah support dari pemerintah. Ini harapan sebenarnya nanti dan tadi Pak Muka sudah menyampaikan, tolong diajukan saja, nanti bisa kita sampaikan nanti Pak kepada Pemkab bagi pondok-pondok yang memang ingin mengajukan terkait masalah tambahan vitamin pada santri. Nah ini, terus yang kedua memang kemarin itu pada saat kita penerimaan santri itu Pak, persyaratan memang harus melampirkan surat keterangan sehat. Nah kebetulan surat keterangan sehat ini ada sebuah pondok pesantren pada waktu kita turun untuk mensosialisasikan masalah pandemi ini sempat kerjasama dengan sebuah puskesmas, sudah ibu dari puskesmas, ternyata puskesmas tersebut tidak bisa mengeluarkan surat keterangan sehat karena harus dilakukan rapid. Nah kalau sudah dijalan rapid ini ada biaya sampai gitu. Itu juga menjadi kendala bagi pondok pesantren. Nah itu akhirnya itu menjadi kearifan dari pengasuh, apakah itu tetap menjadi wajib surat keterangan sehat itu atau tidak. Nah ada beberapa santri memang yang kalau di Sampang kayaknya masih ada kelonggaran untuk nggak masalah untuk tidak membawa surat keterangan. Tapi kalau sudah di Kalimantan, Jakarta, itu bukan hanya urusan pengasuh gitu Pak, tapi juga urusan santri yang mau balik. Karena memang harus itu. Jadi memang saya transportasi itu tidak harus mengajukan surat keterangan sehat, yaitu dengan rapid atau swab. Gitu. Nah itu yang memang ini menjadi kendala. Karena memang di suatu tempat atau suatu kabupaten itu memang kebijakannya beda-beda gitu. Itu yang menjadi kendala gitu. Mungkin nanti dari Pemkab bagaimana bisa menyiasati, karena sampai detik ini ada toleransi memang dari pengasuh untuk menunda kedatangan santri yang memang jauh seperti Kalimantan ataupun Jakarta. Tapi kasihan juga kalau mereka terlalu berlama-lama dengan kondisi kayak gini, sedangkan aturan pondok ada beberapa hal yang memang harus khatam, umpama kitab yang memang itu yang dikaji gitu. Itu mungkin kendala-kendala gitu, mungkin gitu. Terima kasih. Jadi kami sudah mengeluarkan edaran dari Dinas Kesehatan sendiri, juga sudah mengeluarkan edaran bahwa nanti untuk keterangan sehat itu tanpa rapid itu sudah bisa dikeluarkan. Itu tetapi apa yang disampaikan itu kendalanya kalau memang itu santrinya dari luar Jawa misalnya, ya itu kan bukan kewenangan kita misalnya. Tetapi kalau memang diperlukan lagi, misalnya kita bisa ngirim surat ke santri itu ke daerah tujuan misalnya, nanti akan dites kesehatannya di sini. Kalau memang itu bisa dilaksanakan diperkenankan oleh pihak yang di sana, ya kita akan lakukan kan gitu. Artinya
kita akan memfasilitasi hal yang memang diperlukan oleh santri maupun pesantren yang ada di Kabupaten Sampang. Tentu kami bukan posisinya untuk bagaimana memberikan solusi, karena memang sama seperti PJNO. Sesungguhnya kami ngurusinya saja sebenarnya. Tapi kalau terkait dengan, kita ingat ada beberapa yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, bahwa di pusat Kementerian Agama sudah berbicara ini sebenarnya dengan Departemen Perhubungan, Kementerian Sosial, kemudian sampai kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kesehatan, di mana untuk menangani pulang perginya atau pulang dan kembalinya santri ini sudah dibahas sebenarnya secara simultan oleh masing-masing dan punya tugas masing-masing. Nah, tetapi ini kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Tolha, bahwa masing-masing Satgas Covid Kabupaten Kota se-Indonesia ini memiliki beragam. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang beragam, tergantung juga pada warna. Dan misalnya kalau di Sampang ini kan baru ke merah ya, kemudian yang lain ada yang sudah coklat, ada yang ungu dan lain-lain. Nah, ini ada kendala-kendala teknis yang kita sadari itu juga merupakan salah satu kendala yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu niatan baik yang sudah disampaikan, ada edaran yang dari kabupaten kepada masing-masing dinas puskesmas dan lain sebagainya yang ada di daerah, di kecamatan kita masing-masing, itu sudah merupakan kemudahan yang menurut saya luar biasa. Artinya santri-santri yang berasal dari, lebih khusus dari Jawa Timur dan lebih kecil lagi dari daerah Sampang sendiri, itu tanpa harus direpit. Tadi sudah merupakan goodwill dari pemerintah kabupaten, di mana diberikan kesempatan, yang penting santri itu sehat menurut ketentuan kesehatan dari dokter di puskesmas, maka itu bisa kembali. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Gus Solil tadi, bahwa yang dari luar misalnya, ini juga kami komunikasikan dengan Kanwil, ternyata ini juga harus mendapatkan, tidak hanya itu, kami juga kemarin koordinasi misalnya yang dari Jakarta, yang dari tempat-tempat lain, itu untuk masuk lagi ke sini ada SIKM, surat izin keluar masuk. Nah, ini juga kendala yang tidak ringan, ternyata itu kendala yang tidak ringan yang dihadapi oleh mereka secara pribadi untuk bisa masuk lagi ke sini. Itu bukan urusan santrinya, tapi urusan pribadinya. Ternyata itu adalah urusan orang yang mau pergi keluar masuk ke suatu daerah dalam masa pandemi ini. Jadi tidak sekedar siswa atau santri yang mau balik, tapi itu ternyata adalah urusan-urusan yang lebih bersifat sangat personal, sangat pribadi. Nah, ini juga tentu kemudahan yang sudah disampaikan oleh pihak Satgas Kabupaten ini sudah harus menjadi perhatian kita semuanya. Yang penting menurut saya, seluruh pesantren yang ada di Sampang ini seluruhnya sudah welcome untuk mempersiapkan diri, dan kita wujudkan bareng-bareng di masing-masing kecamatan ini ada pesantren tangguh. Kalau perlu ada masjid tangguh, atau lebih kecil lagi mungkin juga ada musola tangguh, sehingga cluster yang menjadi basic home dari santri yang ada di Kabupaten Sampang ini benar-benar menjadi kekuatan yang turut mendukung terwujudnya Sampang yang luar biasa. Saya kira itu.